Sebelumnya, Alana sudah menelpon Mike si pelindung meminta orang menjemput mereka untuk ke rumah mungil dekat danau. Saat turun dan masuk rumah mungil itu, Mike agak heran. "Ini rumah siapa? Apa kau yang tinggal di sini?" tanya Mike. Karena walau rumah itu bagus dan bersih, tapi rumah itu sangat biasa untuk seorang Alana yang punya banyak uang untuk tinggal di situ. "Masuklah dan jangan bertanya apapun. Hanya orang yang benar-benar kupercaya yang kubawa ke sini. Jadi jagalah kepercayaanku dengan menjaga rahasia tempat ini. Sekarang ikuti aku," kata Alana membuka pintu belakang rumah mungil itu dan masuk dalam lorong. Keheranan Mike makin bertambah tapi tidak berani bertanya. Tapi saat masuk ke ruang bawah tanah setelah Alana membuka pagar besi, Mike tak bisa menyembunyikan decak kagumnya. "Ini rumah, besar dan mewah, tapi seperti ruang bawah tanah ya. Gak kelihatan cahaya atau apapun dari luar," ujar Mike. Alana hanya tersenyum, tak berkata apa-apa. Tak juga memberitahu Mike kalau mereka ada di bawah dari rumah putih. Rumah yang sempat Mike rampas dulu dari Mark. Bahkan Mike juga pernah tinggal di rumah putih itu bersama wanita yang dicintainya, Sinta. Apa ada Maideristi yang masih ingat tentang Sinta? Komen ya. Kita lanjut. Alana memanggil si kembar tiga. Dewa, Dika, dan Dion memandang Mike dengan roman datar. Mereka ingat paman mereka itu jahat pada dedi mereka. Tapi kerlingan Alana membuat tiga anak itu tetap memberi salam hormat pada Mike. "Selamat datang paman," ucap Dika mewakili. Mike sudah pernah bertemu kembar tiga itu, tapi tetap dia terpana dan terpesona melihat mereka. "Anak-anak yang sangat ganteng, apa kabar kalian?" sambut Mike. "Mereka yang akan mengajarimu karena aku banyak pekerjaan, gak apa-apa kan?" kata Alana. "Mereka yang akan mengajariku? Mereka bisa?" Mike tak percaya. Alana tersenyum dan menjelaskan pada Dewa, Dika, dan Dion tujuan Mike dibawa bertemu mereka. "Jangan khawatir paman, kita sama-sama baru belajar kok," ujar Dika sambil tertawa. "Oke lah, ajari paman ya. Nanti kita bertanding, siapa yang paling jago, siapa yang lebih dulu bisa. Kalau salah satu dari kalian menang, paman akan bayar," kata Mike tak menyadari kalau dia akan menyesali ucapannya itu kelak. Karena jelas dialah yang akan kalah. Dika tambah tertawa mendengar tantangan dan taruhan Mike itu. Merasa senang karena mereka akan mendapat tambahan upah sebagai guru yang mengajari Mike. Alana pun pergi meninggalkan mereka. Alana masuk kamar dan membuka sandi khusus di handphonenya. "Untuk saat ini semua seperti perkiraanmu, tapi ada sedikit yang aneh, detail menyusul." Itu pesan dari Pedro. Setelah membacanya, Alana menghapus pesan dan jejaknya. Alana menggulir handphonenya mencari dress apa yang akan dia pakai di pesta pernikahan Mark nanti. Dia hampir tidak pernah menghadiri pesta pernikahan, hampir tidak pernah memakai gaun malam. Dunianya hanya belajar dan bekerja. Kalaupun dia harus memakai dress atau gaun malam, itu untuk keperluan menyamar. Dia tidak punya gaun yang pantas. Lalu kemudian Alana tertegun. Kenapa dia susah-susah memikirkan penampilannya? Apa supaya bisa menyaingi wanita pilihan Mar itu? Alana melenguh dan berbaring, tidak tidur, tapi mengingat dan menyusun semua rencananya di otaknya sampai detail kecil dan kemungkinan-kemungkinan yang bisa muncul. Alana melatih otaknya. Itu lebih penting daripada mencari dress untuk pesta pernikahan ayah anak-anaknya. Yang penting dia sudah menyiapkan apa yang akan dipakai anak-anaknya dari kepala sampai ujung kaki. Alana merasa tenang karena hal itu. Dia justru khawatir dan cemas dengan reaksi Mark nanti saat melihat kehadiran mereka. Karena Alana tak memberitahu Mark mereka akan datang. Dan memang mereka tak diundang.
Entah kenapa Alana merasa harus menghadiri pernikahan Mark itu. Dan juga sekali-kali mereka liburan dan bersenang-senang ke Itali. Gak ada salahnya bukan? Kalau nanti seandainya mereka tak diizinkan masuk ke tempat pesta, itu pun mereka tetap bisa liburan. Dan yang membuat Alana merasa senang karena si kembar tiga sudah mengurus segala hal di Itali. Dari hotel, mobil, dan lain-lain. Semua sudah siap. Alana merasa harus mengajari 3 anak laki-laki itu untuk mulai mengurusi hal-hal yang selama ini diurus Mike si pelindung. Alana begitu naif, mengira anak-anaknya itu masih sangat polos dan tidak tahu apa-apa. Alana tak tahu dan pasti tak mengira kalau 3 anak gantengnya itu sudah jadi miliarder, walau mereka hanya di ruang bawah tanah terus. 3, 2, 1. Pedro masuk nyelonong ke dalam rumah tanpa dihalangin. Para penjaga senior di rumah besar itu semua sudah mengenal Pedro. Pedro langsung ke meja makan besar, tapi tak ada makanan di situ. Pedro ke dapur. Para pelayan di dapur terkejut melihat kehadiran Pedro. "Aku lapar," kata Pedro. "Tuan tunggu di ruang makan saja, kami akan menyiapkannya," jawab pelayan. Dan tak berapa lama kemudian, beberapa macam makanan langsung disantap Pedro dengan lahap. Ruang makan yang besar dan mewah, tapi sepi. Hanya Pedro sendirian. Pedro tak menyadari ada sepasang mata mengintip dari kamar besar di samping ruang makan itu. "Ada apa kau kemari? Sudah kubilang jangan kesini kalau aku tak memanggilmu." Terdengar suara seorang laki-laki menegur Pedro dan ikut duduk di meja makan itu. Laki-laki itu menatap marah pada Pedro yang tetap makan. "Aku kelaparan dan tak punya uang, jadi aku kesini untuk makan. Setelah ini aku pergi lagi. Jangan marah-marah begitu, nanti bos cepat tua. Lagi pula bos takkan jatuh bangkrut hanya karena aku numpang makan di rumah ini kan?" ujar Pedro lagi menambah lauknya. Dia terlihat benar-benar kelaparan. Laki-laki di depannya menarik napas. "Apa yang membuat kau ke negara ini? Gak ada uang, jadi bukan jalan-jalan kan?" selidik laki-laki itu. "Aku ditugaskan seseorang untuk menyelidiki sesuatu. Dibayar," jawab Pedro. "Dapat bayaran tapi tak punya uang dan kelaparan. Apa kau memata-matai aku?" sungut laki-laki itu. "Bayarannya besar, tapi setelah pekerjaan selesai. Jadi sekarang aku memang gak punya uang. Aku makan dulu ya, nanti ngobrolnya." Aku akan pergi setelah selesai makan," kata Pedro. "Tugas apa? Siapa yang membayarmu?" tanya laki-laki itu agak keras. Pedro tak menjawab. "Jawab aku, kau pikir kau sudah bebas berkeliaran tanpa aturanku?" kata laki-laki itu agak mengintimidasi. Pedro menatapnya lalu meletakkan sendok dan melap mulutnya dengan tisu. "Aku ditugaskan dan dibayar oleh direktur utama Dirgantara Company," jawab Pedro tenang. Mendengar itu, laki-laki di depan Pedro terkejut. Begitu juga sepasang mata yang mengintip. "Tugas apa?" tanya laki-laki itu lagi. Sekarang suaranya bernada sangat penasaran dan ingin tahu. "Beri aku uang, maka aku akan mengatakannya," tukas Pedro tersenyum licik. Laki-laki itu mengambil dompet dari saku celananya, mengeluarkan beberapa lembar uang dan memberikannya pada Pedro. 1 juta, tukas Pedro menolak uang itu. "Aku tak pegang rupiah," sungut laki-laki itu jengkel. Selalu saja Pedro berhasil permainkan dirinya dengan memerasnya kecil-kecilan. "Bayar aku 1 juta, euro, bukan rupiah," ujar Pedro santai. Laki-laki itu melotot marah. Pedro cuek sambil mengangkat bahu dan ingin pergi. "Baiklah, katakan, aku akan memberimu 1 juta itu." Akhirnya laki-laki itu mengalah dengan sangat jengkel. Pedro duduk lagi. "Katakan," laki-laki itu sedikit berteriak. 1 jutanya dulu," kata Pedro sambil tangannya menadah meminta. Dengan emosi laki-laki itu menelpon dan tak lama kemudian seorang datang membawa tas kertas kecil berisi uang. Laki-laki itu melemparnya pada Pedro yang langsung menghitung
dan tersenyum senang. Lumayan nih, 1 juta euro kalau dalam rupiah kurs saat ini kira-kira 1,8 M. Pedro menghitung dalam hati dan bersorak. Sekarang katakan, kau ditugaskan apa oleh dirut itu? Tanya laki-laki itu emosi melihat Pedro yang senyum-senyum sendiri. Ibunya Mark, Nyonya Mika, hilang. Tugasku mencarinya dan membawanya pulang, jawab Pedro. Laki-laki itu terdiam, begitu juga pemilik mata yang mengintip. Oke, sekarang aku sudah boleh pergi kan? Terima kasih makanannya, kata Pedro lalu berjalan pergi. Kenapa kau mencarinya di negara ini? Tanya laki-laki itu. Pedro berbalik badan. Aku tak mencarinya di sini. Aku akan pergi ke negara lain tapi lewat sini. Jadi aku mampirlah. Kalau bos punya info, tolong aku ya. Aku pergi, kata Pedro berbalik badan lagi berjalan keluar. Kalau kau dapat info tentang nyonya itu, beritahu aku, kata laki-laki itu sudah berteriak. Oke bos, yang penting 1 juta euro, jawab Pedro dan hilang keluar. Laki-laki itu mengumpat dan meninju meja makan. Dia sangat marah. Ternyata mereka mencari Mika, bahkan membayar orang. Apa mereka sudah curiga kalau Mika bukan liburan tapi bersamaku? Tapi kenapa Pedro yang mereka tugaskan untuk mencari Mika? Apa mereka tahu Pedro anak buahku? Apa mereka juga sudah tahu identitasku? Gumam laki-laki itu yang tak lain adalah Hans. Hans, si bosnya Pedro.